Bismillahirrahmanirrahim. Kita menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan pada mandi besar. Faslun fi mujibil ghusli, pasal dalam menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Itu ya. Jadi banyak dia yang mewajibkan mandi besar. Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Mandi atau ghuslu menurut bahasa atau etimologi itu adalah mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Nah, ini menurut bahasa tapi. Jadi ketika kita mengalirkan air pada apapun itu namanya mandi atau ghusl. Misalnya nyiram kembang itu juga mandi. Ada ayam baru bertelur, supaya mau bertelur lagi dimandikan itu juga mandi. Nyuci kereta atau menyiram apapun secara bahasa itu namanya adalah mandi. Sedangkan ini yang penting wasyar'an dan menurut syariat Islam. Nikah kek? Nikah. Nikah. Wasyar'an dan mandi menurut syariat ini yang penting, yang menjadi batasan hukum, jadi penentu itu adalah menurut syariat. Wasyar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusotin, yaitu mengalirkan air ke seluruh badan, seluruh tubuh dengan niat yang ditentukan. Jadi mengalirkan air tidak sembarangan, tapi ada niat yang ditentukan. Ya niatnya banyak. Ada mandi junub, mandi besar. Ada mandi haid, mandi nifas, mandi wilada. Itu mandi besar semua. Nah, niatnya beda-beda niatnya. Tapi kalau dengan menggunakan satu niat umum boleh. Nawaitul hadasil akbari an jami'il badani fardhon 'alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar pada seluruh tubuhku, fardu karena Allah, fardu atas diriku karena Allah Ta'ala. Itu semua sudah gugur hadas-hadas itu. Tapi kalau mau yang khusus ya disebutkan hadas apa. Misalnya junub yang niat khususnya ya nawaitul ghusla liraf'il hadasil junubi, begitu. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas junub dan seterusnya. Kalau niat menghilangkan hadas haid ya gitu diganti dia. Wallazi yujibul ghusla sittatu asya'a. Dan perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Ini ada 6 perkara penyebab mandi wajib. Salah satu minha tastariku bihar rijalu wan nisa'u. 3 perkara dari 6 itu bersekutu di dalamnya wanita dan laki-laki. Jadi ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki ngalami, perempuan ngalami dalam 3 perkara itu. Apa saja? Wahya iltiqaul khitanaini. Yang pertama adalah bertemunya 2 alat persunatan. Alat persunatan itu apa? 2 alat kelamin yang disunat. Nah, itu dia. Wa yu'abbaru an hadzal iltiqa'i bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba hasyafatan zakari minhu. Dan pertemuan 2 alat persunatan ini diungkapkan dengan memasukkannya orang yang hidup yang jelas sifat laki-laki dan perempuannya, maksudnya tidak banci, yang menekankan masuk pada kepala kemaluannya, kepala zakarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan iltiqaul khitana ini, yang menyebabkan mandi besar, yaitu junub. Ya, jadi batasannya itu orangnya hidup ya. Kalau mati nggak hitung. Kemudian jelas laki-laki perempuannya. Kalau banci nggak dihitung.
Kemudian dia memasukkan kepala zakarnya ke dalam farji, dalam kemaluan wanita. Jadi harus masuk, sekadar kepalanya itu, helmnya itu harus masuk. Nah kalau masih nempel saja itu belum dikatakan iltiqaul khitana, ini belum mewajibkan mandi. Misalnya saja siang-siang pula itu kepingin, masih nempel udah assalamualaikum, waduh waalaikumsalam, nggak jadi, itu nggak wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk kepala zakarnya, ini sudah mewajibkan mandi. Au qadraha min maktuha fi farjin, atau memasukkan sekadar kepala zakar, sekadar kepala kemaluan itu untuk orang yang nggak punya kepala. Misalnya lagi babat ya, kebabat hilang kepalanya, jadi dimasukkan batang zakarnya, tapi masuknya itu sekadar panjang kepala zakar. Nah itu juga sudah mewajibkan mandi. Wa yasirul adamiyu al mulaju fihi junuban bi ilajima dzukirah. Dan anak Adam atau orang yang dimasuki, ya berarti ini lobang ya, perempuan berarti ya, orang wanita ya yang dimasuki maka menjadi junub dengan masuknya kemaluan yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi bukan hanya yang memasuki, tapi yang dimasuki juga menjadi junub. Nah itu. Terus bagaimana kalau mayit? Kalau mayit dimasuki bagaimana? Ini ya. Amal mayitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Sedangkan orang yang mati, mayit, maka mandinya tidak diulangi disebabkan dimasuki dalam kemaluannya. Itu mati. Ustaz. Mati ini ya. HP-nya mati. Mati ya? Nggak muat apa? Iya. Kalau nggak muat, potong-potong aja nggak?